Wah wah wah, diumumkan beberapa menit yang lalu oleh situs web fiksi Garuda. CEO Manchester United Omar Berada angkat bicara dan buat pernyataan mengejutkan terkait isu batalnya gelaran ASEAN All-Star sampai akan blacklist AFF dan Malaysia selamanya. Benarkah demikian? Temukan fakta sesungguhnya di sini. Nah, ini baru super top Marco Top. AFC resmi hukum berat Federasi Bahrain gara-gara hal konyol ini. Kira-kira apa ya hukumannya? Temukan jawabannya di sini. Makin gila dan ngawur. Dikabarkan oleh situs web lokal ini, Presiden sepak bola Malaysia gak terima dengan tuduhan CEO Manchester United terkait batalnya ASEAN All-Star sampai ngomong keras begini. Benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusurannya di sini. Yes, doa fans Timnas Indonesia terkabul. Kiamat dahsyat dan musibah besar mendadak hampiri Cina jelang lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kira-kira ada apa ya? Nah loh, ada apa ini? Ketum PSSI Erick Thohir tepat tadi malam buat pernyataan tegas dan marah-marah sangat besar. Sebenarnya apa yang terjadi pada pemain Timnas Indonesia ini? Simak video ini sampai selesai. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Wah parah, semakin gila dan kacau. Dilansir dari web fiksi nasional, CEO Manchester United Omar Berada angkat bicara dan buat pernyataan mengejutkan terkait isu batalnya gelaran ASEAN All-Star sampai akan blacklist AFF dan Malaysia selamanya. Benarkah demikian? Temukan fakta sesungguhnya di sini. Dilansir dari situs fiksi garuda.blogspot.com diumumkan bahwa kabar mengejutkan datang dari markas besar Manchester United. Klub raksasa Liga Inggris itu resmi membatalkan laga eksibisi yang semula dijadwalkan melawan ASEAN All-Star pada 28 Mei 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Lebih mengejutkan lagi, manajemen Manchester United menyatakan kekecewaan mendalam terhadap Malaysia dan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF, dan memutuskan untuk memblacklist keduanya dari agenda tur global klub untuk selamanya. Dalam pernyataan resmi yang dirilis Senin malam waktu Inggris, petinggi klub menyebut pembatalan ini sebagai keputusan yang tidak diinginkan namun tidak terhindarkan menyusul penjualan tiket yang sangat rendah dan minimnya dukungan promosi dari pihak lokal. Kami datang dengan niat baik untuk menyapa para penggemar kami di Asia Tenggara, khususnya di Malaysia. Namun kenyataannya kami dikecewakan secara total oleh kurangnya komitmen dari penyelenggara lokal dan AFF, ujar Omar Berada, CEO Manchester United. Tiket yang tidak laku, persiapan yang amburadul, dan kurangnya rasa hormat terhadap nama besar Manchester United membuat kami menarik diri sepenuhnya dari agenda ini. Kami tidak akan lagi memasukkan Malaysia maupun federasi di bawah AFF dalam rencana tur kami di masa depan. Ini keputusan final, tambahnya dengan nada tegas. Padahal laga kontra ASEAN All-Star ini digadang-gadang sebagai bagian dari tur pramusim MU yang bertujuan menjangkau basis penggemar besar mereka di Asia. Tiket sudah mulai dijual sejak awal Maret, namun hingga awal Mei, penjualan dilaporkan tidak mencapai 20% dari kapasitas Stadion Nasional Bukit Jalil. Sumber internal juga menyebut adanya kurangnya koordinasi, promosi yang lemah, dan ketidaksiapan infrastruktur sebagai alasan utama kekecewaan klub. Hingga berita ini diturunkan, pihak Federasi Sepak Bola Malaysia dalam kurung FAM maupun AFF belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan tajam dari Manchester United tersebut. Setelah ditelusuri oleh admin Indonesian Soccer, ternyata ini cuma karangan belaka dan di sana juga dijelaskan ini cuma fiksi saja. Jadi untuk seluruh penikmat YouTube terkait berita drama ASEAN All-Star, semua channel YouTube itu menyampaikan berita hoax. Dan channel ini berjanji akan mengedukasi semua penonton agar tidak tertipu dengan channel YouTube laknat penyebar berita bohong. Yes, alhamdulillah ini benar-benar kabar super bahagia. Timnas Indonesia untung besar.
Cina dapatkan musibah dahsyat jelang keberangkatannya ke Jakarta di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Memangnya apa musibah yang bisa hancurkan mental pemain Cina tersebut? Tonton video ini sampai selesai. Cina mendapat pukulan telak jelang duel panas melawan timnas Indonesia dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tim besutan Branko Ivankovic harus menghadapi laga krusial ini dengan skuad yang pincang. Dua pemain andalan mereka dipastikan absen karena sanksi dan akumulasi kartu. Lin Liangming, pemain Beijing Guoan yang tengah berada dalam performa terbaiknya, mendapatkan tambahan sanksi 1 laga akibat kartu merah yang diterimanya saat melawan Arab Saudi pada 20 Maret lalu. Dalam pertandingan itu, ex-pemain Akademi Real Madrid tersebut melakukan pelanggaran keras yang membuat pemain lawan tersungkur. Akibat kartu merah tersebut, Lin sudah absen saat Cina menghadapi Australia pada 25 Maret 2025. Kini, ia harus kembali absen saat menghadapi Indonesia. Lin Liangming yang sedang dalam performa terbaiknya akhir-akhir ini diskors 1 pertandingan lagi oleh AFC, tulis media asal Cina 163. Ia akan absen dalam pertandingan krusial antara timnas putra Tiongkok dan timnas Indonesia lanjut mereka. Satu lagi pemain yang akan absen adalah Xie Weneng. Winger milik Shandong Taishan ini tidak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning. Ketidakhadirannya tentu menjadi kerugian besar bagi Cina, khususnya dalam skema serangan balik yang mengandalkan kecepatan. Xie Weneng juga akan absen dalam pertarungan hidup mati ini karena skorsing yang diterimanya akibat akumulasi kartu kuning, tulis 163. Ivankovic perlu segera mencari pengganti untuk keduanya. Tak berhenti sampai di situ, masalah juga muncul di sektor penjaga gawang. Kiper Shanghai Haigang, Yan Junling, mengalami cedera pada pergelangan kaki kirinya saat laga melawan Beijing Guoan. Saat pertandingan, pergelangan kaki kirinya terkena benturan dengan pemain lawan, ungkap 163. Saat ini, Junling tengah menunggu hasil ronsen untuk memastikan jenis dan tingkat keparahan cederanya. Sementara itu, kiper utama Cina, Wang Dalei, juga dalam kondisi yang kurang meyakinkan. Meskipun ia menjadi penjaga gawang utama saat Cina menaklukkan Indonesia di Qingdao pada Oktober 2024 lalu. Performanya musim ini kurang meyakinkan, sudah kebobolan 17 gol dalam 10 pertandingan awal musim 2025. Ketidakpastian posisi penjaga gawang juga menimbulkan masalah bagi Ivankovic, tulis 163. Dengan absennya beberapa pemain kunci dan kondisi kiper yang belum ideal, akankah Cina bisa tampil solid saat bertandang ke Jakarta? Apa pendapatmu soal kondisi ini? Apakah ini kesempatan emas bagi Indonesia untuk membalas kekalahan sebelumnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bisa berpotensi menggemparkan ASEAN. Diumumkan beberapa menit yang lalu oleh web fiksi Garuda. Presiden sepak bola Malaysia gak terima dengan tuduhan CEO Manchester United terkait batalnya ASEAN All-Star sampai ngomong keras begini. Benarkah demikian? Temukan fakta sebenarnya di sini. Dilansir dari situs web fiksi Garuda Blogspot.com diberitakan bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia FAM akhirnya angkat bicara menyusul pernyataan keras yang dilontarkan oleh CEO Manchester United, Omar Berrada, terkait pembatalan laga eksibisi antara Manchester United dan ASEAN All-Star yang semula dijadwalkan berlangsung pada 28 Mei 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil. Dalam siaran pers yang dirilis pada Selasa pagi, FAM menyatakan bahwa mereka menyesalkan keputusan pembatalan sepihak dari pihak Manchester United, namun menolak tuduhan yang menyalahkan Malaysia dan AFF secara mutlak atas kegagalan penjualan tiket maupun promosi laga. Kami menghormati keputusan klub Manchester United untuk membatalkan pertandingan tersebut. Namun, kami merasa perlu untuk menegaskan bahwa berbagai aspek teknis dan promosi telah kami koordinasikan sejak awal sesuai dengan kesepakatan bersama dengan pihak promotor internasional yang ditunjuk oleh Manchester United sendiri, ujar Presiden FAM, Datuk Hamidin Moh Amin.
FAM menjelaskan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan, termasuk promosi dan penjualan tiket, berada di bawah tanggung jawab konsorsium promotor internasional, bukan di bawah kendali langsung FAM maupun AFF. Mereka menilai pernyataan Manchester United yang menyalahkan Malaysia dan AFF sebagai bentuk pelampiasan emosional yang tidak akurat dan tidak berdasar. FAM tidak terlibat langsung dalam penjualan tiket. Kami hanya memberikan dukungan teknis dan logistik sebagai tuan rumah. Menyalahkan Malaysia dan AFF secara sepihak tanpa melihat konteks keseluruhan adalah tindakan yang tidak mencerminkan semangat kerja sama profesional, tegas Hamidin. FAM juga menyayangkan keputusan Manchester United untuk memblacklist Malaysia dan AFF dari tur mereka di masa depan dan menyebut tindakan itu sebagai langkah yang tidak proporsional. Kami selalu terbuka untuk dialog dan evaluasi bersama. Namun keputusan untuk memutuskan hubungan secara permanen tanpa komunikasi lanjutan sangat disayangkan. Kami percaya sepak bola seharusnya menjadi jembatan, bukan tembok pemisah, tambahnya. Setelah kembali ditelusuri oleh admin Indonesian Soccer lagi-lagi ini, hanya karangan web situs tersebut saja. Dan ini menegaskan bahwa kabar soal drama ASEAN All-Star murni cuma karangan channel YouTube semata. Mampus rasain kau, AFC resmi beri hukuman berat ke Federasi Sepak Bola Bahrain gara-gara hal super konyol kayak gini. Fans Timnas Indonesia auto bahagia mendengarnya. Simak penjelasannya di sini. BF Asosiasi Sepak Bola Bahrain tengah menghadapi kabar kurang menyenangkan setelah dijatuhi sanksi oleh AFC Konfederasi Sepak Bola Asia. Kepastian ini diumumkan berdasarkan hasil rapat Komite Disiplin dan Etika AFC yang digelar pada 14 Januari 2025. Dalam hasil sidang Komdis AFC dengan nomor A20, BFA dinyatakan melanggar prosedur dalam penyelenggaraan pertandingan internasional. Insiden ini terjadi pada laga Timnas Bahrain U19 melawan Kuwait U19 yang berlangsung pada 14 dan 16 November 2024 lalu. AFC menemukan bahwa BFA melanggar beberapa aturan penting, salah satunya terkait pelaporan sebagaimana diatur dalam pasal 13 peraturan AFC yang mengatur pertandingan internasional. Pelanggaran yang paling mencolok adalah keterlambatan dalam mengajukan otorisasi pertandingan dan pelaporan hasil pertandingan. Prosedur otorisasi untuk pertandingan internasional tingkat 2 dan kompetisi internasional tingkat 2 dalam kurung pasal 11 peraturan AFC yang mengatur pertandingan internasional, demikian bunyi hasil sidang Komdis AFC. Pelaporan dalam kurung pasal 13 peraturan AFC yang mengatur pertandingan internasional, tambah keterangan tersebut. Dalam sidang juga diungkapkan bahwa terdakwa BFA hanya mengajukan permintaan otorisasi kepada AFC pada tanggal 6 dan 12 November 2024. Tak hanya itu, BFA juga dinilai gagal memenuhi tenggat waktu 48 jam setelah pertandingan untuk menyerahkan formulir laporan, daftar pemain, serta laporan wasit yang telah ditandatangani. Semua dokumen itu seharusnya dikirim kepada AFC terkait pertandingan yang dimainkan pada 14 dan 16 November. Atas kelalaian tersebut, BFA mendapat 2 peringatan resmi, 1 karena melanggar pasal 11.11 dan 1 lagi karena melanggar pasal 13.2 dalam peraturan AFC yang mengatur pertandingan internasional. Namun yang lebih mengkhawatirkan, AFC juga mengingatkan bahwa kelalaian serupa di masa depan bisa berujung pada sanksi yang lebih berat. Asosiasi Sepak Bola Bahrain diberitahu bahwa pelanggaran berulang terhadap ketentuan ini dapat dikenakan hukuman yang lebih berat, tegas Komdis AFC. Bagaimana menurut kamu, apakah sanksi ini cukup tegas? Atau seharusnya AFC memberlakukan tindakan yang lebih keras? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Alex Pastoor kode bakalan naturalisasi satu pemain keturunan ini yang punya kualitas top di Eropa, bisa jadi tandem Tom Haye dan Ole Romeni sekaligus di lini serang. Siapakah dia? Temukan jawabannya di sini. Kini Indonesia terus memantapkan langkah untuk tampil lebih kompetitif di level Asia. Salah satu nama yang mencuri perhatian publik adalah Julian Orib Bintang, muda potensial yang digadang-gadang bisa menjadi senjata rahasia Indonesia saat menghadapi lawan berat seperti Cina dan Jepang. Menariknya, Julian bukan hanya fokus pada sepak bola. Dalam sebuah wawancara terdahulu dengan media Belanda, ia menekankan pentingnya pendidikan sebagai bagian dari prioritas hidupnya. Terkadang saya absen di pelatihan tambahan atau sekadar menonton sepak bola.
Sayang memang. Semua harus direncanakan dengan baik, ujarnya. Periode saat ini sangat sibuk. Saya berlatih mengerjakan pekerjaan rumah, belajar untuk ujian, kembali berlatih, dan bertanding, tambahnya. Kedisiplinan dan komitmen inilah yang membuat banyak pihak yakin Julian punya masa depan cerah di level internasional. Jika proses naturalisasinya berjalan mulus, bukan tidak mungkin ia segera memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Dengan kombinasi bakat, dedikasi tinggi, dan kecintaan terhadap tanah kelahirannya, Julian Orip bisa menjadi bagian penting dari generasi emas yang diimpikan timnas Indonesia. Apakah menurutmu Julian Orip layak memperkuat Garuda dan jadi pembeda saat menghadapi tim-tim kuat Asia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Semuanya dibuat kaget dan terkejut. Ketum PSSI Erick Thohir di luar dugaan marah-marah sangat dahsyat tepat tadi malam gara-gara hal ini. Bahkan pemain berlabel timnas Indonesia ini sampai lapor polisi segala. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dibuat naik pitam setelah mengetahui dua pemain timnas Indonesia menjadi korban rasisme yang dilakukan lewat media sosial. Dua pemain yang dimaksud adalah saudara kembar Yakob Sayuri dan Yance Sayuri yang kini membela Malut United. Insiden ini terjadi usai laga pekan ke-31 Liga 1 2024-2025 saat Malut United menghadapi Persib Bandung di Stadion Gelora KI Raha, Ternate, Maluku Utara, pada Jumat 25/2025. Meski berhasil membawa timnya menang, Yakob dan Yance justru harus menghadapi serangan rasisme di dunia maya. Tercatat ada 6 akun Instagram yang melontarkan komentar kasar bernada rasis terhadap dua pemain asal Papua tersebut. Awalnya, Yakob dan Yance memilih untuk bersabar. Namun serangan demi serangan yang diterima akhirnya membuat mereka memutuskan untuk bertindak. Keduanya mengadukan insiden ini ke Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia dalam kurung API. Setelah melalui diskusi dengan pihak API, Yakob dan Yance yang juga mantan pemain PSM Makassar sepakat membawa kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan 6 akun tersebut ke pihak kepolisian. Namun mereka masih memberi ruang maaf, laporan bisa dibatalkan jika ke-6 akun itu meminta maaf secara langsung. Mendengar kabar ini, Erick Thohir tak bisa menyembunyikan kemarahannya. Ia mengaku kecewa dan kembali menegaskan sikap tegasnya terhadap segala bentuk rasisme di dunia sepak bola Indonesia. Saya selalu menolak rasisme dalam bentuk apapun di sepak bola, tegas Erick Thohir. Tidak boleh ada perlakuan ujaran ataupun yang berbau rasisme dalam sepak bola, khususnya di Indonesia. Ini bukan kasus pertama. Sebelumnya, seorang pemain dari Liga 4 2024/2025 juga mengalami perlakuan serupa. Meski PSSI sudah menyatakan sikap dan harapan agar kejadian seperti ini tidak terulang, nyatanya kasus rasisme kembali muncul kali ini menimpa Yakob dan Yance. Dengan tegas, Erick Thohir mengakhiri pernyataannya tidak ada tempat bagi rasisme di dunia. Bagaimana menurutmu? Apakah tindakan Yakob dan Yance sudah sesuai? Mari kita diskusi dan suarakan dukungan untuk sepak bola yang lebih adil dan bebas dari rasisme. Ini yang ditunggu-tunggu publik. Martin Paes ternyata punya rahasia besar soal kelemahan utama Cina. Alex Pastor Auto sangat bahagia mendengar ini. Memangnya apa kelemahannya? Simak ulasan lengkapnya di sini. Martin Paes mengungkapkan bahwa salah satu kekuatan utama yang dimiliki timnas Cina terletak pada sektor pertahanan. Menurutnya, hal tersebut menjadi faktor utama yang membuat timnas Indonesia kesulitan mencetak gol dalam pertemuan sebelumnya. Dalam wawancara yang dikutip dari kanal YouTube The Highway, kiper timnas Indonesia itu menjelaskan bahwa Cina sangat kokoh saat bertahan dengan blok rendah. Sebuah strategi yang cukup sulit untuk dieksploitasi. Mereka sangat solid untuk pertahanan blok rendah yang tidak mudah dieksploitasi, ujar Paes dilansir dari bolasport.com. Selain pertahanan, bola mati juga menjadi senjata berbahaya dari tim berjuluk The Dragons. Dalam pertandingan sebelumnya, Indonesia cukup kewalahan menghadapi situasi bola mati dan transisi cepat dari Cina faktor yang akhirnya menjadi penentu kekalahan Garuda. Kemudian mereka sangat berbahaya pada bola mati dan berbahaya pada transisi. Itulah yang menyebabkan kami kalah dalam pertandingan di sana, lanjut Paes.
Dengan waktu persiapan yang lebih panjang kali ini, Indonesia punya peluang lebih baik untuk membenahi kekurangan, khususnya di lini depan. Paes berharap para pemain bisa tampil lebih tajam dan siap menghadapi tekanan. Namun begitu, ia mengingatkan agar rekan-rekannya tak meremehkan lawan meski pertandingan kali ini akan digelar di kandang sendiri. Kita tidak boleh meremehkan mereka untuk mendapatkan hasil yang bagus di sana. Kemudian melihat apa yang terjadi, ujarnya. Sayangnya dalam laga penting kontra Cina nanti, timnas Indonesia harus kehilangan 2 pemain kunci. Paes sendiri bersama Marcelino Ferdinand dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Keduanya telah mengoleksi 2 kartu yang secara otomatis membuat mereka tidak bisa dimainkan oleh pelatih Patrick Kluivert. Situasi ini membuat Kluivert harus segera meracik ulang komposisi timnya dan menemukan alternatif terbaik untuk menjaga peluang meraih 3 poin. Bagaimana menurut kamu, apakah absennya Paes dan Marcelino akan jadi kerugian besar bagi Indonesia? Atau justru jadi kesempatan bagi pemain lain untuk unjuk gigi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kebusukan pemain lokal Pret akhirnya terbongkar. Greg Nwokolo akhirnya bongkar rahasia besar ini untuk menyadarkan betapa pentingnya pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Wah, apa ya kira-kira? Simak video sampai selesai. Ex-pemain naturalisasi timnas Indonesia, Greg Nwokolo, memiliki pengalaman bermain di luar negeri, khususnya di Liga Portugal, yang merupakan liga bergengsi Eropa. Dalam kesempatan berbincang dengan Rian Eki Pradipta, vokalis grup musik Massive, Greg mengungkapkan perbedaan yang paling mencolok antara sepak bola Eropa dan Indonesia, khususnya soal profesionalisme pemain. Salah satu hal yang dibahas adalah perbedaan kebiasaan makan pemain Eropa dan Indonesia sebelum pertandingan. Greg mengungkapkan di Indonesia, para pemain kerap memilih makanan cepat saji seperti KFC atau McDonald's sebelum bertanding. Namun saat bermain di Eropa, kebiasaan ini sangat tidak diterima. Profesionalisme sama disiplin, disiplin sama tim, kata Greg, menyoroti perbedaan yang ia rasakan. Waktu aku di Indonesia terus bermain ke Portugal. Kalau di Indonesia sebelum game makan KFC, McD. Sementara di Eropa waktu ada game, aku makan pakai McD, semua pemain kaget. Hei, apa itu? Lanjutnya, Greg juga menambahkan bahwa jika pelatih di Eropa melihatnya mengonsumsi makanan cepat saji sebelum pertandingan, dia bisa langsung dipecat karena tindakan tersebut melanggar standar disiplin yang ketat. Hari itu kalau pelatih lihat itu, aku bisa dipecat, itu namanya disiplin yang tinggi, karena gak mungkin mereka makan kayak gitu, terangnya. Lebih lanjut, Greg menjelaskan bahwa di Indonesia banyak pemain yang masih belum terbiasa dengan konsep sport science yang mengatur pola makan dan gaya hidup sehat untuk menunjang performa. So, kalau di Indonesia tidak biasa pemain lagi ajarin sport science, apa yang harus dilakukan dan apa yang enggak. Yang penting datang main menang, udah itu Indonesia, ungkapnya. Berdasarkan pengalaman Greg, jelas terlihat bahwa disiplin dan profesionalisme dalam dunia sepak bola Eropa sangat berbeda dengan di Indonesia. Bagaimana menurut kamu? Apakah sudah saatnya pemain Indonesia mulai lebih disiplin dalam hal pola makan dan gaya hidup sehat untuk mencapai level internasional? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bisa bikin fans timnas Indonesia terkejut kalau tidak mengikuti kabar sebelumnya. Alex Pastor dan Patrick Kluivert terpaksa coret 2 pemain ini di laga lawan Cina karena keputusan AFC. Siapa saja ya mereka? Temukan jawabannya di sini. 2 pemain timnas Indonesia dipastikan dicoret oleh pelatih Patrick Kluivert untuk pertandingan melawan timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski pertandingan masih 1 bulan lagi, keputusan ini diambil karena kedua pemain tersebut absen akibat akumulasi kartu kuning pada laga kontra timnas Bahrain pada 25 Maret 2025. Kedua pemain yang dimaksud adalah Marcelino Ferdinand dan Maarten Paes. Meskipun mereka tidak bisa tampil melawan Cina, keduanya tetap bagian dari 27 pemain yang dipanggil karena mereka akan bebas dari hukuman untuk pertandingan terakhir melawan Jepang. Kehilangan Marcelino dan Paes tentunya tidak membuat Kluivert kebingungan, karena masih banyak pemain yang bisa mengisi kekosongan tersebut. Sebagai contoh, Emil Audero berpotensi untuk debut menggantikan Maarten Paes di posisi kiper. Selain itu,
Posisi yang ditinggalkan Marcelino bisa diisi oleh beberapa pemain, termasuk Egy Maulana Fikri, yang meski dicoret pada Maret 2025 karena masalah kebugaran, tetap menjadi opsi jika ia dalam kondisi fit. Dengan absennya dua pemain tersebut, Patrick Kluivert tetap memiliki cukup banyak pilihan untuk menghadapi timnas Cina. Siapa menurutmu yang paling pantas menggantikan posisi mereka? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Benar-benar pelatih luar biasa. Shin Tae-yong lama tak terdengar kabarnya, tiba-tiba ungkap satu fakta mengejutkan ini yang bikin Alex Pastor dan Patrick Kluivert bersujud dan mencium tangannya. Wah, kenapa ya kira-kira? Ini ulasannya. Shin Tae-yong baru-baru ini mengungkapkan pernyataan yang penuh makna terkait perjalanan timnas Indonesia, terutama saat ia membangun fondasi tim merah putih. Dalam wawancara dengan 442 Korea, Shin mengungkapkan keyakinannya bahwa timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk melangkah jauh. Secara pribadi, saya rasa dalam kurung timnas Indonesia bisa lolos ke babak keempat. Basis pemainnya tidak buruk, ujarnya. Shin Tae-yong juga menegaskan bahwa selama 5 tahun masa baktinya, ia berhasil membangun fondasi yang kokoh bagi para pemain, meskipun itu bukan pekerjaan yang mudah. Posisi keempat sudah cukup bagus, tambahnya. Shin Tae-yong juga menyampaikan perasaan sayangnya terhadap pemain-pemain yang telah ia didik. Saya mempunyai rasa sayang kepada pemain yang telah saya besarkan selama 5 tahun, ujarnya dengan penuh kehangatan. Tak lupa, Shin juga menekankan rasa terima kasihnya kepada para supporter timnas Indonesia yang masih mengenalnya hingga kini. Para supporter masih mengenali saya. Saya sangat bersyukur, ungkapnya dengan penuh rasa hormat. Apa pendapatmu tentang pengaruh Shin Tae-yong terhadap perkembangan timnas Indonesia? Berikan komentar kalian di bawah.